Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang kita hormati, kita muliakan kepala sekolah SMK Sa'adatul Abadiyah, orang tua kita, guru kita Ayahanda Haji Fatani. Kita doakan Allah berikan beliau panjang umur, sehat afiat. Juga para guru-guru kita, dewan guru yang hadir bersama Bapak Ibu guru, segenap pengurus sekolah Sa'adatul Abadiyah, dan juga para siswa-siswi. Semoga kita semua senantiasa Allah beri panjang umur, Allah beri sehat afiat, Allah mudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Kita bersyukur alhamdulillah di sore hari ini di sekolah kita tercinta kita kembali duduk bersama berzikir dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini gerbangnya menuju bulan suci Ramadan, di mana kita dianjurkan untuk meningkatkan ibadah kita. Bulan Ramadan, bulan yang Allah berikan spesial untuk kita, bulan yang diberikan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat dahulu dapat Ramadan, tapi tidak ada dapat puasa Ramadan. Umat dahulu diperintahkan puasa, tapi puasanya bukan di bulan Ramadan. Puasa Ramadan hanya diberikan untuk kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyambutnya dengan kita menyambut gerbangnya Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Siapa yang ingin mendekatkan dirinya pada Allah bulan Ramadan, banyak ibadahnya, maka memulainya dari bulan Sya'ban. Kalau kita tidak memulai dari sekarang, maka bulan Ramadan juga kita tidak akan semangat dalam beribadah. Bahkan orang-orang soleh itu mengajarkan kita kalau bulan Sya'ban, bulannya saling minta maaf, bulannya membersihkan hati, supaya bulan Ramadan kita tidak punya salah dengan orang-orang. Yang punya salah dengan orang yang tidak mau memaafkan, masuk nanti bulan Ramadan, dia juga tidak akan dapat maafnya Allah. Orang yang tidak diampuni oleh Allah di bulan Ramadan, orang yang tidak mau memaafkan orang lain. Makanya kita dianjurkan untuk saling minta maaf. Ya, misalnya kan menyambut Ramadan, apa kata-katanya? Apa, tidaklah mulut berbicara, tangan tak sampai, kaki yang tak bisa melangkah, berarti diikat orangnya ya. Karena begitu, berarti mulutnya dilakban ya. Karena ada kata-kata mutiara, sebelum terbenamnya matahari, tolong dibukakan pintu maaf. Biasanya di WhatsApp begitu ya. Anak-anak muda kan suka begitu. Memang tidak ada anjurannya minta maaf bulan Sya'ban masuk Ramadan, gak ada. Nyari hadisnya gak ada. Tapi kenapa kita disuruh saling minta maaf? Sebab ada orang-orang nanti bulan Ramadan gak dapat maafnya Allah. Karena apa? Karena dia tidak mau memaafkan orang lain. Menyimpan yang namanya kebencian. Nanti nih malam nisfu Sya'ban,
Tuh di malam nisfu Sya'ban ada hamba-hamba Allah diampuni dosanya seperti bulu kambing domba. Berapa banyak bulu kambing domba? Banyak ya. Satu domba aja kita nggak bisa ngitung, kalau banyak bagaimana? Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ada yang nggak dapat ampunan Allah malam nisfu Sya'ban. Siapa? Orang yang tidak mau memaafkan orang lain. Makanya satu pelajarannya, hikmahnya sore hari ini kita ngaji, belajar untuk kita bisa memaafkan orang lain, belajar untuk saling memaafkan, belajar untuk minta maaf. Tidak ada yang salah kalau kita mau minta maaf. Anak pada orang tua minta maaf, saudara pada saudaranya minta maaf, minta ridhonya. Karena kita menginginkan hati kita bersih, biar kita tidak punya salah dengan orang lain. Kalau kita udah minta maaf tapi orangnya nggak mau maafin, itu udah urusan dia, bukan lagi urusan kitanya. Yang penting udah minta maaf, dianya tidak mau memaafkan, itu urusan dia sama Allah. Nanti kita nggak ditanya sama Allah, kenapa dia nggak maafin kamu? Enggak. Kita semua masing-masing ditanya oleh Allah, kenapa kamu nggak mau minta maaf? Nggak ditanyain kenapa orang itu tidak memaafkan, nggak ditanya itu. Jadi belajar kita untuk minta maaf, membersihkan hati kita. Adapun mereka tidak memaafkan, itu urusan dia dengan Allah. Belajar membersihkan hati, mengumpulkan kebaikan. Jangan sibuki diri kita mengumpulkan kebencian. Jangan sibuki diri kita mengumpulkan benci sama orang. Orang dendam benci, akhirnya sibuk kita ngomongin orang, sibuk kita ngejelekin orang. Sekarang nih banyak di media sosial, orang-orang sibuk ngomongin orang, orang-orang sibuk ngejelekin satu sama lain. Kadang-kadang mohon maaf, pakaian lubang yang besar di pakaiannya nggak terlihat, tapi pakaian orang lubang kecil dilihat. Banyak orang kita sibuk melihat dan memandang kesalahan orang lain. Makanya jangan kita sibukkan ke media sosial. Masya Allah, ini namanya musimnya lagi banyak orang seneng gibah berjamaah, bukan sholat berjamaah ini. Ada namanya gibah berjamaah apa? Ada orang buat salah, kesalahannya ada yang videoin, terus langsung ada orang yang review tuh di media sosial. Mereka sengaja nyambut, memamerkan kesalahan orang, menyebarkan kesalahan orang, mengumbar kesalahan orang, supaya berapa banyak orang yang komentar negatif, supaya banyak orang yang menertawainya. Ini hal yang disebut namanya ghibah. Kenapa ghibah? Ghibah itu adalah menyebut tentang saudara muslimnya sesuatu yang kalau dia tahu dia tidak suka. Si A cerita tentang si B kepada si C, kira-kira ceritanya A kepada C tentang si B, kalau si B tahu senang apa nggak senang, kalau dia nggak senang, itu namanya ghibah. Wa in kana shadiqan, walaupun jujur, si Anu melakukan ini walaupun benar ya, tapi kira-kira kalau si Anu ini dia tahu diomongin, dijelekin, kira-kira dia suka nggak suka, maka itu disebut namanya ghibah. Jadi jangan senang kita membicarakan tentang kekurangan orang, jangan senang kita menyampaikan tentang kejelekan orang lain. Siswa-siswi, Allah kadang suka perlihatkan kita loh kesalahan orang. Apa tujuannya? Tujuannya bukan untuk kita sampaikan lagi ke orang, bukan untuk kita umbar kesalahan orang, bukan untuk kita pamerkan kesalahan orang, tapi tujuannya Allah kasih kepada kita petunjuk supaya kita tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Kita nggak boleh menyampaikan kekurangan orang. Kita wajib sebagai muslim menutupi kesalahan orang. Man satara aiba akhihi fid dunya
satarallah yaumil qiyamah. Siapa yang menutupi kekurangan saudaranya di dunia, maka Allah akan tutupi kekurangannya nanti di akhirat. Toh kita semua punya kekurangan, toh kita semua punya dosa, toh kita semua punya kesalahan. Kalau mau diampuni oleh Allah, maka biasakan kita untuk tidak membicarakan kesalahan kekurangan orang lain. Sebab disebut ghibah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jauhin yang namanya prasangka. Sebab sebagian prasangka itu ada dosanya. Kita kalau berprasangka tentang orang, bisa jadi su'udzon, bisa jadi dosa. Kalau kita prasangka buruk, oh si ini begini-begini, emang kamu lihat? Enggak, menurut saya begitu. Ini namanya prasangka. Emang kamu menyaksikannya? Enggak, tapi kenapa kamu mengatakan seperti itu? Ya prasangka saya ini dosa. Apalagi kalau sampai pada tuduhan hal yang buruk. Waliyadzubillah, bisa jadi ghadab. Ghadab itu tuduhan. Orang kalau menuduh bahkan berbuat buruk, itu ada cambukannya. Dicambuk 70 kali cambukan. Kata Allah, wala tajassasu, jangan mencari kesalahan orang lah. Tapi kita nyari kesalahan. Apa nih? Kesalahannya dia nih, harus tahu. Mohon maaf, ada orang sibuk tiap hari nyari kesalahan orang. Seakan-akan harinya gak seneng kalau gak nemuin kesalahan orang. Mereka ingin tahu kesalahan orang, mereka cari-cari. Udah tahu nih, nanti diomongin, disampaikan. Kata Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kalian membicarakan tentang kekurangan sebagian dari kalian. Sampai Allah kasih peringatan, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apa kamu senang makan daging bangkai saudara kamu sendiri? Sebab orang yang membicarakan kekurangan orang lain, hakikatnya dia sedang makan daging bangkai. Kata Rasulullah, siapa yang makan daging bangkai saudaranya di dunia, nanti di hari kiamat juga akan makan daging yang bangkai. Jadi jangan kita sampai tentang orang, si Anu, si A, si B, si C. Kalau kita dibicarakan, dijelekin, biarin. Kitanya jangan. Makanya Rasulullah SAW pernah bilang begini, ini mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu kalau khutbah di masjidnya, zaman Nabi dulu belum ada speaker. Nabi itu kalau khutbah di masjidnya, itu suara Nabi sampai ke rumah-rumah. Itu mukjizatnya Nabi. Belum ada speaker dulu zaman Nabi, belum ada sound system. Apa kata Nabi dalam khutbahnya? Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulul iman ila qalbihi. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, tapi imannya belum masuk ke dalam hati. Apa kata Nabi? La taghtabu, jangan kalian membicarakan kekurangan orang. Wala tatabba aurata akhihil muslim, dan jangan mencari-cari kesalahan saudara muslim. Wa man tatabba aurata akhihi tatabba Allah auratahu, wa man tatabba Allah auratahu yufadhibuhu walau fi jawfi baiti. Siapa yang mencari kesalahan orang lain, Allah bakal cari kesalahan dia. Dan siapa yang dicari kesalahannya oleh Allah, Allah akan permalukan walaupun dia hanya berada di tengah rumah, nggak pernah keluar, nggak pernah main, nggak pernah ketemu orang, tapi bisa Allah permalukan dengan sekejap. Karena apa? Dia sibuk mempermalukan orang lah, menceritakan kekurangan orang lain, kejelekan orang lain. Sekarang berapa banyak orang sibuk? Sibuk tuh, ya, buat konten-konten negatif, sengaja naruh supaya orang nertawain, itu dosa tuh. Ada yang buat konten sengaja supaya orang nyaci maki, ngehina, ngejelekin, itu dosa loh. Walaupun orang berbuat salah, ketika orang itu berbuat salah, dia sudah minta ampun pada Allah, dan Allah mungkin sudah mengampuninya. Ada orang-orang yang membicarakannya, ada orang yang menggibahinya, ada orang yang ngomongin tentang dia, belum tentu diampuni oleh Allah. Jadi yang asyik sibuk ngomongin orang, ngomentarin orang, nyaci maki orang,
Orang yang dicaci maki, yang dihina, yang direndahkan, mungkin dia udah buat kesalahan ya, dia udah minta ampun sama Allah, mungkin dia dosanya udah diampunin sama Allah, tapi yang ngomongin belum tentu diampunin sama Allah. Ini bahaya. Bisa jadi Allah nggak mengampuni dia. Sebab apa? Sengaja dia membicarakan kejelekan orang, kekurangan orang, padahal dia bisa untuk menutupi kesalahan orang lah. Sama teman aja kita nggak boleh nyampein loh. Kita nih teman sekelas, terus kalau ketemu sama teman, si Anu begini-begini, si ini ngomong gini sama kamu. Nabi aja sampai ngomong begini loh, kata Nabi Muhammad. Kata Nabi, ala la yablughanna ahadukum an ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaihim wa ana salimus sadri. Kata Nabi, janganlah kalian menyampaikan padaku tentang sahabatku, jangan. Fulan begini, si Anu begini, si ini begini, enggak, jangan, kata Nabi, jangan sampai ke saya. Fa inni uhibbu an akhruja ilaihim, saya senang kalau nanti jumpa sama dia dan saya punya hati bersih. Ya mohon maaf, kita kalau disampaikan apa enggak? Kesel, oh dia yang ngomongin saya, dia ngejelekin saya, kira-kira kesel enggak? Nabi aja sampai ngomong, nggak usah disampaikan ke saya senang ketemu teman saya, kata Nabi nih, ketemu sahabat saya dan saya punya hati bersih, kata Nabi. Jadi kita nggak perlu nyampein tentang orang. Dulu ada orang-orang yang nyampein kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri dibilangin, ya Imam Hasan, ada orang nyaci maki kamu, jelekin kamu. Kata Imam Hasan Al-Basri, selamat datang wahai pahala yang Allah berikan tanpa aku lakukan. Imam Malik, ada orang datang, wahai Imam, ada yang nyaci maki kamu, ngomongin kamu, jelekin kamu, fitnah kamu. Kata Imam Malik, saya maafin. Kenapa Imam kamu maafin? Saya nggak mau ada satu orang masuk neraka gara-gara saya, kata Imam Malik. Ini sifatnya orang soleh. Saya ingin mengajak, ayo kita yang sekolah, kita generasi muda nih, generasi apa namanya? Z, M, E, L, apa segala macam lah ya. Generasi Z ya, ini generasi Z ya. Kalau saya nggak tahu generasi apa saya. Ya saking udah tuanya kita ya. Artinya apa? Ayo kita jadilah generasi yang terbaik, yang punya hati bersih. Paling bahaya itu yang nanti jumpa sama Allah di hari kiamat, hatinya kotor, hatinya buruk. Makanya harta sebanyak apapun, kesuksesan sebesar apapun, nggak akan ada yang menolong kita di hari kiamat kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari harta nggak nolong kita, anak nggak nolongin kita kecuali yang jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Makanya yuk selamatin hati. Jangan kita mau dengerin orang ngomongin orang, biarin. Orang mau ngomongin kita, biarin. Kalau besok ada yang ngomongin kita, ucapnya alhamdulillah, saya masih diomongin, berarti masih ada nikmat dalam diri saya yang orang sampai kepengen ngomongin. Jangan sampai kita malah ngomongin balik, nyaci maki balik, menghina balik. Ada orang nyaci maki kita balas, jangan. Nabi Muhammad gak pernah ngajarin kita balas hinaan. Ya mohon maaf, yang dihina, yang dicaci maki, yang merasa nih, ini anak muda yang suka dibully, dicaci maki, dihina, nggak seberapa cacian makian buat kita. Bayangkan coba Rasulullah, kurang apa Rasulullah? Rasulullah dicaci maki, dihina, Rasulullah pernah ditimpuki di Taif, Rasulullah pernah diusir dari Mekah. Kurang apa coba? Berat ujiannya Rasulullah, tapi nggak ada satupun yang dibalas oleh Rasulullah. Waktu buka kota Mekah, semua dipersilakan, masuklah ke rumah Abu Sufyan, selamat. Masuklah ke rumah-rumah kalian, selamat. Bayangin, Rasulullah nggak pernah ngebalas, ngajarin kita supaya bersih hati. Biarin kita mau diomongin, caci maki. Dan insya Allah, kalau kita diomongin sama orang, dosa-dosa kita diampunin sama Allah. Insya Allah, kalau kita diomongin sama orang, kita dapat transfer pahala tanpa kita melakukan apapun. Kadang mohon maaf loh, kita nih yang diomongin, dicaci maki, suka sedih ya. Jangan sedih, jangan kecewa, karena Allah sayang sama kita. Kita ini kadang merasa diri kita udah baik, kita merasa diri kita udah bener, kita merasa diri kita udah soleh solehah,
Kita merasa diri kita udah yang terbaik, padahal dosa kita banyak, kesalahan kita banyak, kekhilafan kita banyak. Tapi Allah sayang sama kita. Caranya Allah sayang kepada kita, Allah jadikanlah kita bahan omongan untuk orang-orang supaya tanpa disadari dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Ada yang lagi makan dapat transfer pahala. Ada yang lagi makan sampai keselak diomongin sama orang. Siapa ngomongin saya nih? Siapa ngomongin saya gini ya? Ternyata dosanya lagi diampuni oleh Allah. Tuh. Apa kurang nikmatnya? Enak gak diomongin sama orang? Enak apa gak enak? Enak, tapi jangan mau diomongin orang. Ada orang gak sengaja rambutnya diacak-acak, bajunya digembelin. Kenapa lu? Biarin dia, biar diomongin sama orang. Lah gak gitu juga konsepnya. Kita hidup mesti punya wibawa. Biar ganteng-ganteng, biar cakep-cakep, jangan diomongin sama orang, biar rapi, biar bersih, jangan diomongin sama orang. Tapi kalau ada orang ngomongin kita tidak balas apapun. Dan satu pesan buat anak-anak muda, jangan merasa sedih, jangan merasa kecil hati. Dipuji jangan terbang, dihina jangan tumbang. Lah beneran, ada orang dipuji palanya gede, ada orang dihina, ya Allah, sampai jalannya nunduk-nunduk. Sakit hati saya, Bib. Ada orang nyaci maki saya, ada orang ngejelekin saya, begitu ya. Ada anak-anak muda suka begitu, dibully dikit langsung sakit, Bib, hati saya. Nih, ingat tuh. Kalau ada orang yang masih sakit hati, dihina, dicaci maki, berarti dia lebih peduli dengan penilaian makhluk dibandingkan penilaian Allah. Siapa yang paling kita perlukan penilaian? Mau nyari penilaian dari makhluk apa dari Allah? Dari Allah. Makhluk mah kita nggak peduli. Kita mau nyari semua manusia senang sama kita nggak bisa. Mau nyari ridho manusia, ridho nas, ghayah tudrak. Ridhonya manusia itu ujung tujuan yang gak akan kita sampai. Ridho Allah, ghayah tudrak. Ridho Allah adalah tujuan yang jangan kita tinggalkan. Jangan berpaling. Cari ridho Allah, cari penilaian Allah. Makanya kalau ada yang sakit hati dengan penilaian manusia, berarti dia lupa dengan penilaian Allah. Biarin aja, kita mah lurus aja, mau dicaci maki, mau dihina, mau dijelekin, mau dikatain. Yang penting tetap jadilah kita orang yang baik, jadi orang yang soleh, jadi orang yang soleha, jadi orang yang taat. Kita nggak perlu peduli dengan omongan orang, karena kalau kita mau dengerin omongan orang nggak ada habisnya. Kira-kira omongan orang ada habisnya nggak? Ada orang hidup nggak diomongin orang? Cari di mana? Semua orang diomongin, yang baik, yang soleh, yang taat, yang ibadah, yang ngaji diomongin, yang puasa diomongin, yang haji diomongin, yang sholat diomongin, yang rajin sedekah diomongin. Jadi gak ada orang hidupnya gak diomongin, tapi tadi sikapnya seperti Nabi kita Muhammad. Kita belajar akhlak, kita gak akan tumbang, mau diomongin, mau dicaci maki, gak perlu dengan penilaian makhluk. Sebab andai semua manusia memuji kita, andai semua manusia ridho sama kita, andai semua manusia senang sama kita, tapi Allah gak senang sama kita, percuma. Tapi andai semua manusia gak ada yang senang sama kita, andai semua manusia gak ada yang suka sama kita, tapi kalau Allah ridho sama kita, cukup ridho Allah dibandingkan senangnya manusia. Jangan sampai kita nyari ridho manusia sampai bermaksiat pada Allah. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada manusia dalam bermaksiat kepada Khaliq Allah. Ada orang nyari ridhonya manusia sampai lupa sama ridhonya Allah. Ada orang nyari senangnya manusia sampai bermaksiat sama Allah Ta'ala. Hati-hati. Jangan sampai kita itu jauh dari ridho Allah. Terakhir, kalau kita diomongin sama orang, jangan terlalu peduli kecuali hal yang baik. Orang ngasih nasihat itu bagus. Orang pengen perbaiki hidup kita bagus. Orang mengajak kita pada kebaikan bagus. Tapi kalau ada orang komentar hal-hal yang negatif, hal-hal yang gak bawa kebaikan buat kita, tinggalin. Karena omongan orang gak ada habisnya. Contoh, bapak sama anak naik keledai berdua lewat satu kampung, naik berduaan. Bapak sama anak naik berdua.
Lewat satu kampung, orang-orang kampung ngeliatin, kata orang-orang kampung, itu bapak sama anak tega banget ya, keledainya kecil dinaikin berduaan. Lah keledai kan kecil, dinaikin berduaan sama bapak sama anak, padahal mah nggak salah punya dia, mau dia naikin berdua juga nggak apa-apa. Akhirnya apa? Karena si bapak dengar omongan orang, kata si bapak, nak kita turun ya. Udah bapak aja yang turun dah, kamu yang naik. Bapaknya bawa keledai, anaknya naik di atas keledai. Lewat lagi satu kampung, orang-orang kampung ngeliatin, diomongin. Kata orang-orang kampung, itu anak kurang ajar sama bapaknya. Anaknya enak-enakan naik di atas keledai, bapaknya bawa. Salah apa nggak salah? Padahal mah nggak ada salahnya. Si anak naik keledai, bapak yang bawa, itu sayangnya bapak sama anak. Gak mau anaknya capek, anaknya disuruh bawa. Karena dengerin omongan orang, kata si bapak, udah kamu turun, bapak yang naik. Bapaknya naik keledai, anaknya yang bawa keledai. Lewat lagi satu kampung, orang kampung ngomongin. Kata orang kampung, itu bapak jahat banget, anaknya disuruh bawa keledai, dia enak-enakan di atas keledai. Habis gak omongan orang? Gak ada habisnya. Karena dengar omongan orang, si bapak bilang, udah kita turun, dua-duanya gak usah dia naik. Tadi yang dua-duanya naik diomongin, yang anaknya naik diomongin, yang bapaknya naik diomongin. Akhirnya dua-duaan bawa keledai. Lewat lagi satu kampung, pas lewat satu kampung diomongin sama orang-orang kampung, itu bapak sama anak bodoh amat ya. Punya keledai cuma dibawa kagak dinaikin. Habis nggak omongan orang? Mungkin yang kelima nih, karena dengar omongan orang, itu keledai digendong sama si bapak sama si anak. Lebih peduli kepada komentar. Padahal mah gak ada yang salah. Ada yang salah? Gak ada. Dua-duanya mau jalan juga biar olahraga, biar sehat. Yang dua-duanya naik haknya dia, punyanya dia, betul nggak? Artinya apa? Yang salah itu terkadang omongan orang nih. Kita peduli sama omongan orang. Kadang-kadang kita diam mulu, dibilang, oh cemberut mulu. Kita ngomong, bawel lu. Bener ya? Kadang kita senyum-senyum, kayak orang gila lu ketawa mulu. Ada yang nangis, wah hidupnya sedih galau mulu dia. Betul apa salah? Kita mah di mata orang gak ada benernya. Apalagi ustaz. Sekarang kan rame ya ustaz viral. Makanya saya kadang kalau ngomong sekarang ceramah bingung nih Haji Fatwa nih. Takut saya kalau ceramah beneran. Takutnya viral. Kalau viral enak mah gak apa-apa. Viral kagak enak. Mau ngomong tolol dikit aja susah kita sekarang. Betul nggak? Takut kita, orang sekarang senang menyalahkan orang lain. Kebaikan yang banyak dilupa gara-gara satu kesalahan. Itulah orang sekarang. Sampai takut. Ada orang ngomongin ustaz di media sosial. Ustaz, wah mobilnya bagus, cinta dunia. Ada yang ngomong begini nih, ustaz diomongin, kesian ustaz. Ustaz udah capek ya, udah dakwah, udah apa. Lah Ustadz juga punya mobil bagus, bukan modelin amplop. Kalau Ustadz modelin amplop maka agak kebeli mobil bagus. Bukan model amplop, bukan. Ustadz juga pada punya usaha, punya keahlian, punya kreativitas. Ada Ustadz punya toko, ada Ustadz dagang, ada Ustadz bisnis, ada Ustadz punya travel. Jangan salah, punya mobil bagus juga bisa jadi dari usaha. Ini ada orang, Ustadz naik angkot, naik motor nih, turun pengajian, Ustadz naik angkot, naik motor. Orang-orang ngomong, Ustadz naik angkot. Saya pernah loh, tahun 2009 belum punya mobil. 2008 atau 2009 saya belum punya mobil waktu itu. Pergi dakwah ke daerah Parung, Bogor. Waktu itu bawa bentabok, anak hadroh, namanya bentabok kan dia. Naik angkot, belum punya mobil, naik angkot rame-rame. Sampai di tempat acara turun, saya udah pakai gamis begini nih, udah pakai gamis, udah pakai imamah, udah pakai shawl, udah pakai sorban ya. Pas turun, tahu-tahu bapak-bapak nyamperin saya nanya, ustadznya yang mana? Lah saya bilang, nah ini ustadznya. Lah emang yang dilihat siapa ini kata saya? Tahu-tahu si bapak ngomong kena mental saya, mental apa tuh? Kata dia, emang ustadz yang angkot, kata dia gitu. Dalam itu. Sakit bener itu. Ustadz naik angkot diomongin, Ustadz naik angkot diomongin, Ustadz naik motor diomongin. Giliran Ustadz punya Alphard langsung ngomong, Ustadz punya Alphard cinta dunia dia.
Lah nggak ada habis-habisnya Ustaz, naik alpat juga diomongin. Tapi besok naik apa Ustaz? Naik kambing apa Ustaz ya? Nggak ada habisnya kita diomongin, betul nggak? Betul nggak? Makanya jangan terlalu peduli dengan komentar-komentar orang lah. Saya sering kalau nge-share status di Instagram, ada yang komentar nggak enak, ada yang nyaci maki, ada yang ngehina, ada yang macam-macam. Gak usah kita peduli. Biar tetap kita lurus istiqomah. Ayo siswa-siswi SMK As-Saadatul Abadiyah, ayo terus semangat. Jangan kita peduli dengan komentar-komentar negatif. Terus semangat. Jalani kehidupan kita, insya Allah kita akan meraih kesuksesan, keberhasilan. Apalagi yang sabar. Orang-orang sabar itu sukses. Orang-orang yang sabar gak mau mencaci, gak mau memaki, walaupun dicaci dimaki, besok akan jadi orang yang Ada pepatah bilang dunia itu berputar. Sekarang ada orang-orang dicaci maki, dihina. Gimana cara balas terbaik? Tunjukkan kesuksesan kita, keberhasilan kita. Itu cara balas dendam terbaik. Kita mah nggak perlu balas dendam pakai ucapan. Balas dendam dengan jadilah kita orang yang baik. Nanti orang lain mereka akan sadar diri kebaikan yang kita lakukan, insya Allah. Makanya saya pesen nih, ayo, siswa-siswi nyambut bulan Ramadan, kumpulin kebaikan, amalin kebaikan. Nih, siswa-siswi belajar dalam hidup kita, rajin-rajin berbuat baik. Sholat 5 waktu yang wajib, udahan. Sunnahnya jangan ditinggal. Jangan lupa kita sedekah. Ini apa nih? Hadiah. Oh, ada hadiahnya nih, lumayan nih. Tumbler. Buat saya aja satu kali ya. Mau nggak hadiah nih? Tumbler. Jawab pertanyaan saya ya. Siapa yang bisa jawab dapat hadiah tumbler. Insya Allah. Insya Allah. Tadi saya nyebutin nama satu ulama tabi'in yang ketika dicaci maki dia bilang selamat datang pahala yang saya lakukan. Siapa yang bisa nyebutin namanya? Ayo. Itu tunjuk tangan, ayo. Tadi udah tunjuk tangan. Bisa nggak? Siapa ayo? Yang tulisan. Ustadznya nih. Pak guru dapat nih. Ayo siswa-siswi, ayo. Yang di belakang. Kalau ada yang ngobrol saya doain bibirnya jerawatan. Lagi juga ngomong, dia ngomong juga. Emang ada bibir jerawatan? Kagak ada. Bisulan mah ada. Mau bibirnya bisulan? Ya makanya kalau orang ngomong jangan ngomong juga. Yang perempuan yang ngomong, nanti suatu saat ngomong sama suaminya gak bakal dibenerin sama suaminya nanti. Mau? Jangan. Makanya dengerin omong. Ini kuis lumayan nih. Yang biru buat laki-laki. Gak mungkin laki-laki dikasih pink ya. Apa yang pink aja buat laki-laki? Siapa yang bisa nyebutin nama putra putri Nabi? Gampang ini mah. Ini mau sekolah di sini. Udah lulus? Belum? Ayo coba. Sebutin nama putra putri Nabi. Ayo. Hah? Iya nama terus mau boleh mau umurnya. Mau sekolahnya juga. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Sulaiman Satra Sanjaya. Kelas 10 TKJ 2. 10 TKJ 2. Siapa nama putra putri Nabi? Boleh pakai lagu, boleh. Kalau perlu pakai hadroh sekalian. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Dapat langsung. Lagi satu lagi buat cewek. Buat cewek ini buat perempuan. Gak mungkin kan yang laki mau pink. Ayo, yang perempuan siapa yang bisa sebutkan? Siapa putri Rasulullah yang nikah dengan Sayyidina Uthman?
susah ya. Ya nyarinya di Google. Batal kalau nyari di Google. 1, 2, 3 gagal. Biasanya orang-orang perempuan tuh pinter-pinter loh. Tapi ini 2 kali nanya kagak ada yang jawab. Tawadhu semua kayaknya ya. Pertanyaan ketiga. Yang gampang yang susah. Enak dengerin diem ya. Dari tadi ngomong mulu tuh. Siapa nama cucu Nabi? Ayo tunjuk tangan. 1, 2. Ya. Lumayan ini tumbler. Udah. Gak ada yang mau? Udah lihat di Google masih gak ada yang mau? Ada. Ayo, jawab. Siapa aja nama cucu Nabi? Ayo. Siapa nama cucu Nabi? Ayo. Gak apa-apa, duduk juga gak apa-apa, biarin. Ya, siapa nama cucu Nabi? Kamu namanya siapa kalau siapa? Namanya perkenalan lo. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Novariansyah, Kelas? kelas 10 MPK 1. Ya. Siapa nama cucu Nabi? Hasan dan Husain. Kurang. Ya. Gak apa-apa. Dia udah jawab. Hasan, Husain, Muhasin, dan juga Zainab. Tapi dapat dia udah berani mau aja. Yang lain nggak berani dia. Alhamdulillah. Cukup ya. Cukup. Tadinya saya mau ngasih hadiah juga, cuma kebetulan kagak dibawa hadiahnya. Jadi insya Allah nanti bulan Ramadan kita ketemu. Saya bawain hadiah spesial. Ada mobil. Amat. Duit aja ya. Jangan duit dah. Jangan. Sorban. Mahal amat. Udah ingat pesan saya. Ayo sambut bulan Ramadan. Jangan saling benci, tapi saling memaaf. Jangan menebar kesalahan orang lain. Kita sabar walaupun dicaci maki dan dihina. Jadilah generasi yang hebat, generasi yang baik. Mudah-mudahan kita semua jadi generasi yang sukses dunia akhirat, yang berhasil dunia akhirat. Besok dari SMK Sadatul Abadiyah ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi dokter, ada yang jadi ustadz dan ustazah, ada yang jadi ahli IT, ada orang-orang yang sukses, yang hebat, pengusaha-pengusaha. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan suratul Fatihah khusus untuk pendiri daripada SMK Sadatul Abadiyah. Orang tua kita Ki Haji Madani Ilyas bin Haji Ilyas, Ibu Haji Muhammad binti Musa, dan juga Bapak Amsari bin Ki Haji Madani Ilyas, Insinyur Haji Zainal Arifin bin Ki Haji Madani Ilyas, Tony Perkasa Hadianto bin Raden Hartono. Anallah yataghasyahu birrahmah wal maghfirah waskin wa jana birahmati wa walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum. Anallah yaghfir lahum wa yarhamhum. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.